Selama ini kita bernafas, tapi seringkali kita tidak menyadari nafas kita. Kenapa orang zaman sekarang banyak yang gampang cemas? Nafas itu selalu menemani kita in the present moment. Halo semuanya, hari ini seru banget nih kita kedatangan Mas Aji Santoso Putro. Karena kita pernah ketemu waktu itu pas awal-awal pandemi ya, di tengah-tengah pandemi. Ketemu 2 kali tuh. Yang pertama ada webinar, kalau nggak salah, ya kan? Jadi aku ngisi dulu, terus habis itu Mas Aji ngisi. Itu aku baru pertama kali ngerasa tenang banget pas lagi webinar. Oh ya? Padahal aku waktu itu nggak tenang. Oh gitu? Karena ngisi webinar ya, deg-degan ya. Terus yang kedua itu pas kita ada iklan bareng. Waktu itu syuting di Sentul ya? Iya. Syuting di Sentul. Seharian itu ya? Seharian, terus ketemu Mas Aji juga ini banget, dari ngobrol aja udah bisa berasa, kok gue kalem ya gitu. Oh ya? Bener gak sih? Kan dari tadi ya? Semoga aku bilang sih. ke orang-orang loh, beneran. Begitu ketemu Mas Aji, aku bilang ke teman-teman, iya gue ketemu Mas Aji kok ngomong aja tuh berasa kalem gitu. Terus ada satu momen nih, mungkin Mas Aji lupa ya. Gimana? Lagi syuting, terus riwah tuh. Pokoknya pas lagi syuting ada riwah lah, soal jam lah kalau nggak salah ya. Kan sampai molorkan itu. Iya, ada jam overtime apa segala macam. Di tengah-tengah keriuhan itu tuh ada yang protes apa segala macam. Terus aku ngelirik Mas Aji. Mas Aji kayak gini, kayak terus on lagi. Iya. Bener gak? Bener gak? Ya, soalnya aku sampai sekarang jangan ngantuk lagi. Kirain dia nyetel. ada momen ngantuk juga sih. Salah berarti ya. Enggak, aku pikir lagi kayak merekoleksi apa gitu, menenangkan diri, enggak juga ya? Ya, karena aku sampai sekarang juga belajar untuk mengisi momen-momen kosong itu dengan nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi just presence gitu. Karena menurutku itu salah satu caraku untuk mewaraskan diriku gitu, menjaga kesehatan mental gitu, daripada overstimulasi kan, maksudnya buka sosial media, buka handphone gitu. Berarti apakah pada saat itu ketika orang lagi riwah itu overstimulasi, akhirnya gue nenangin diri dulu atau apa tuh? Ikut hanyut terseret gitu ya dengan situasi kondisi gitu kan. Kayak mikirin masa depan, nanti jangan-jangan gimana ya ini ya gitu. Ini syutingnya gimana nih gitu. Iya, atau mungkin wah nanti jadwalku setelah ini gimana ya gitu. Itu kan future ya. Atau barangkali mungkin keingat masa lalu gitu, kayak memori ingatan gitu. Kan itu pas ya. Jadi kayak wah menyesal kenapa kok begini, kenapa begitu gitu. Dan itu malah bikin kita stres, cemas, khawatir, overthinking dan sebagainya gitu. Sehingga aku terus belajar untuk ya itu penting untuk memikirkan masa depan dan masa lalu, tapi ada kalanya aku perlu melatih diriku menjangkarkan diri, anchoring in the present moment. And the moment ya, tanpa harus mikirin nanti gimana apa segala macam gitu ya. Ya ada waktunya untuk dipikirin juga gitu, tapi kan nggak terus-terusan harus dipikirin terus kan. Oke. Gimana caranya? Kayak di semua keriuhan ya, katakanlah kita lagi syuting nih, ini kan biasanya aku syuting genset meledak tuh. Suka tuh kayak gitu tuh. Pernah ya? Pernah. Pas lagi syuting, tiba-tiba Serada bilang, "Bang, genset meledak." Itu gimana caranya supaya kita nggak panik, nggak stres, terus gimana? Dengan metode apa tuh? Perlu kita pahami dulu bahwa problems, masalah itu nyata, real ya. Genset meledak itu kan sesuatu yang real gitu. Tapi seringkali pikiran kita itu menambahkan drama kan di situ kan, banyak narasi-narasi yang sebenarnya itu sesuatu yang jauh dari realita gitu. Nanti gimana ya gitu. Terus ya banyak drama lah pikiran kita. Memang itu tugasnya pikiran kita gitu. Sehingga salah satu cara atau tips dasarnya adalah jangkarkan diri di nafas. Jadi nafas gitu. Ya, jadi ya selama ini kita iya sih emang iya. Tapi selama ini saya cuma pakai hidung kiri sih. Gitu. Enggak. Kidal, soalnya kidal. Iya betul. Soalnya kidal. Ya saya nulis begini sih. Terus sadari nafas ya. Sadari nafas. Ya, selama ini kita bernafas, tapi seringkali kita tidak menyadari nafas kita. Maka ada latihan mindful breathing practice. Ketika inhale, tarik nafas, sadari nafas masuk. Menyadari nafas masuk ya. Ya, ketika exhale, hembuskan nafas, sadari nafas keluar. Itu akan menjangkarkan pikiran kita lebih sadar di sini kini. Karena kita mindful sama situasinya. Dan nafas kan tidak ada nafas masa lalu, tidak ada nafas masa depan. Nafas itu selalu menemani kita in the present moment. Sehingga ketika kita menyadari nafas kita, maka di momen itulah kita akan lebih
sadar penuh, hadir utuh di present moment. Kalau definisi mindfulness itu untuk sadar saat ini apa mindfulness sendiri sebenarnya secara definisi ya itu adalah ada aspek attention ya, perhatian in the present moment dan non-judgmentally. Apa tuh? Jadi tidak menghakimi. Ya, tidak terus dikit-dikit ngejudge, oh ini positif, oh ini negatif gitu. Okay. Karena kan Indian kan pada akhirnya good, bad, positif, negatif, who knows gitu. Kita tidak pernah benar-benar tahu kan gitu. Oke. Kenapa orang zaman sekarang banyak yang gampang cemas? Kan kalau terminologi mindfulness terus apa kesehatan mental itu kan kita baru sering dengar akhir-akhir ini ya. Apa yang bikin kita tuh kok kayak gampang worry ya gitu sekarang ini? Banyak aspek ya, banyak faktor. Salah satunya karena memang kondisi hidup kan semakin tidak menentu ya, semakin menakutkan gitu. Karena kalau kita lihat lebih mendalam, rasa cemas atau istilah overthinking, insecure dan sebagainya itu semua adalah topeng dari rasa takut kan. Ya, sehingga sebenarnya di kedalaman adalah rasa takut itu. Semakin hidup kita rasa menakutkan, maka ya kehidupan zaman sekarang kita ini akan semakin mudah cemas.